waspada. Map pertama kita akan segera dimulai. Karena Rino peperangan sudah berdendang. Itu artinya 12 tim sudah siap untuk bertarung pada siang hari ini. Let's go Survivor, jangan lupa diramaikan kolom komentarnya. Tapi tetap positif. Buat yang di studio, jangan sampai kalian diam-diam aja. Tapi kita lihat ada garis pesawat yang lumayan gak terlalu adil sih ya. Tapi akan berakhir di sekitaran Cape Town. Dan kita lihat Onyx pasti akan turun di rumahnya ya daerah Cape Town. Tank Tapi, tabrak. tim tabrak ternyata. Ini MBR Epsilon, hobinya emang nabrak. Yang ditabrak kali ini adalah EVOS Divine. Di mana satu player berhasil di take down. Looking for more. MBR Epsilon masih ingin mencari keberadaan dari seorang Mr. 05. Hati-hati kepala, udah coba dikekerin aja. Tapi kita lihat ada satu first blood yang masih didapatkan. Ada Dudes yang nyasar di antara EVOS Divine dan juga MBR Epsilon. Di mana seorang YZ coba sneaky move. Dua player tersisa dari EVOS Divine. Critical hit yang cukup pedas dari Mr. 05. Kita lihat kali ini mampu memukul mundur beberapa musuhnya. Tapi dari Mr. 05 gak boleh terlalu terbuka posisinya karena mereka kekurangan manpower. Betul, mereka kekurangan manpower apalagi sekarang udah datang juga Eko Esport yang tiba-tiba datang di Observatory untuk menjadi tamu ketiga. Tapi untuk situasi saat ini sudah mulai mendingin juga apalagi MBR Epsilon tidak meneruskan peperangannya. Dan mungkin di sini Eko sempat juga tadi ada salah satu player yang terknockdown, Dude, tapi untungnya juga masih bisa diselamatkan. Dan yang gue suka dari EVOS Divine adalah ketika mereka sadar sudah kehilangan dua personilnya, mereka kayak langsung melepaskan, yaudah ini observatory buat elu aja, ambil kita pindah rotasi ke tempat yang lain. Nah, yang jadi PR di sini adalah malahan MBR yang sedang berapi-api kemungkinan besar bakal bertemu dengan Iko Esport. Tapi bagusnya dari Iko Esport mereka coba ambil patahan bukit yang ada di kanan sambil sneaky picky buat ngeskupin para player dari MBR Epsilon. Yes, manfaatin off angle itu adalah salah satu opsi yang paling make sense buat mereka karena kebetulan juga ada Iko Esports di sini. Ada Dudes tadi ya, jadi memberikan beberapa distraksi juga ke MBR Epsilon. Tapi kita move lagi ke arah POV dari 05 yang ya gue yakin 05 sebagai salah satu player dengan pengalaman yang cukup banyak. Dia punya decision making yang nantinya akan bisa menyelamatkan teman-temannya kembali. Bohong kalau misalnya dia masih maksain buat fight karena dia tahu peluang dan juga resiko kalau dia mau maksain masuk lagi ke sana. Betul, resikonya terlalu besar banget ya. Jadi ini satu keputusan yang cukup bijak apalagi kalau dilihat dari pergerakan Mr. 05 dan juga Center Team, mereka kayaknya bakalan coba amanin Blue Zone-nya. Karena tadi gue sempat intip juga di minimap sebenarnya Blue Zone itu sejauh ini masih aman. Cuman yang paling dekat dengan Blue Zone itu palingan adalah Bigetron Delta aja. Iya, Bigetron Delta. Tapi di Center Team juga kita lihat tadi coba untuk berjaga. Gue yakin mereka lagi nyari revival spot ya harusnya. Asli. Karena mereka butuh, kalau misalnya terlalu lama untuk ngehidupin teman-teman ya, itu akan membuang waktu mereka. Kenapa? Karena dua player yang nanti akan dihidupkan, mereka harus reset lagi dalam segi resource-nya. Jadi mereka harus looting ulang sementara tim lain udah dapetin resource-resource yang cukup baik gitu kan. Jadi menurut gua nggak boleh terlalu lama sih buat 05 ataupun Sam 13 untuk ngehidupin lagi dua temennya. Betul, nggak boleh terlalu lama, cuman nggak boleh kecepatan juga. Betul. Karena takutnya kalau terlalu cepat, tiba-tiba udah ada yang nungguin juga di arah sana, itu bakalan berbahaya buat mereka. Betul. Yang niat hati mungkin pengen coba ngehidupin kedua player yang tadi sempat tumbang, malah rata. Kan yang ditakutin kayak gitu. Makanya ini gua rasa dari Mr. 05 dan juga Sam 13 lagi perhitungan banget. Iya, Coba betul. aman nggak? Kalau mungkin aman, kita bisa pakai revival spotnya. Kalau misalkan kita nggak nemu koin sama sekali. Ya, min 1 koin ya. Payment 1 koin. Min 1 koin, jajan dulu lah guys ya. Tapi kita move lagi ke arah POV daripada First Rider Storms. Kita lihat di sini dari seorang Uwai dengan satu patahan yang coba untuk mereka manfaatkan. Ini gue lihat di depan ada RRQ di mana Razor dan kawan-kawan sudah menempati satu compound. Dan secara positioning harusnya yang di dalam compound itu bakal lebih aman dalam segi defensifnya. Tapi dalam segi vision akan lebih minim daripada yang ada di luar rumah. Nah, gue setuju. Kalau ngomongin soal vision, First Rider Storm ini enak banget dapetin visionnya. Dua orang bisa fokus ke arah rumah beton atau ke arah labirin. Nah, dua orang sisanya nih bisa nge-split. Ada satu orang bisa fokus ke Bima Sakti atau mungkin ke arah Pocinoknya. Cuman berhati-hati juga, tapi sekarang udah ada open peperangan dari seorang Abai. Sepertinya bakalan sedikit terusik dengan kedatangan teman-teman dari JPA Kasiles. Sudah mulai terslow down, tapi Abai masih bisa berlari. Gak punya glual sama sekali, masih gak bisa masuk untungnya.
timing yang cukup tepat membuat Abai masih bisa diselamatkan. Tapi ini tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba ada Onyx Tayo dari arah belakang yang nge-backstep seorang Wings. Ini bakalan jadi bencana untuk GPX Clash. Tapi untungnya masih ada beberapa pop-up glue yang digunakan untuk merevive kembali. RRQ tinggal nontonin doang. Sementara kalau kita lihat posisi GPX lagi diadu oleh dua tim yang berbeda. Gardu yang ada di rumah kayu posisinya sudah mulai terkena efek dari Shen Shockwave yang membuat posisinya ketahuan. Dia juga terslow down, Julia. Slow down, gue setuju banget. Tapi dari Onyx Olympus sendiri juga nggak boleh terlalu greedy ataupun gegabah. Karena kita lihat mereka nempatin satu rumah kayu yang ada di area lawan round. Tapi kita lihat dari 18 Dir dan kawan-kawan. Maaf Dir, ini gluonya banyak banget mau bangun rumah tangga kah? Iya. Tapi kita lihat di sini juga dari seorang Wings berhasil ter-take down lagi. Udah berhasil diselamatkan juga. Tapi dari seorang Dir coba untuk berjaga di arah jendela. Satu gluo udah di pop out di arah dari RRQ sendiri. Itu bagus banget karena menghalangi vision ataupun serangan dari arah jendela. Jendela itu berbahaya banget. Sementara dari aura Ignite kali ini di sekitaran pick kita lihat Ombak dan kawan-kawan sudah mulai menyadari ada beberapa tim yang berada di sekitaran mereka. Dari seorang Zack coba untuk mantengin ke arah depan, coba untuk ditembak tapi ternyata belum ada damage output yang connect ke arah musuhnya. Betul, Aura sih cerdik banget ya ketika mereka coba nembakin RRQ ataupun GPK yang ada di bawah. Mereka sadar dengan kehadiran Onyx Olympus dan mereka langsung milih masuk lagi ke arah rumah orang kaya. Barusan kita lihat juga Gare melemparkan satu grenade tapi sayangnya grenade tersebut gagal connect terhadap seorang Aim God. Karena gue rasa Aim God pun karena tadi udah sempat kena, pace-nya udah nggak utuh lagi. Nah ini tinggal nunggu momennya aja, apalagi dari seorang Zack sudah bener-bener standby banget di area pagar buat make sure gimana caranya Aura Ignite gak bisa masuk ke sarang mereka. Nah tapi masalahnya sekarang ada danger, mereka nggak boleh terlalu lama di luar rumah karena bisa saja fight ini malah dimenangkan oleh danger bukan di antara kedua tim. Malah danger yang dapat killnya nanti ya. Tapi kita lihat ini Aura Ignite juga sama Onyx Olympus bisa gue akuin mereka respect satu sama lain. Tapi kalau lu lihat udah ada satu pergerakan ke arah kanan. Tapi sayang sekali ada tim lainnya yaitu RRQ yang sudah mulai menotis pergerakan daripada Onyx Olympus. Ini Onyx Olympus udah lumayan kejepit sih guys ya. Jadi mungkin harus berhati-hati karena gue rasa di sisi lain ada pertempuran lagi yang terjadi di mana MBR Epsilon harus berhadapan dengan Bigetron Delta dengan 2 poin eliminasi yang sudah dikantongi. Kali ini dari seorang Valdo gak mau kehilangan momen. Coba untuk memutar sedikit, udah notice di mana posisi musuhnya. Tapi mereka lagi coba untuk setup senyaman mungkin. Di mana kita lihat ada satu player itu Keong yang udah mulai melakukan pergerakan lebih dekat lagi. Ada Corrosion Grenade juga dilemparkan ke arah depan oleh seorang Valdo. Coba untuk mendelay Gluol daripada teman-teman Bigetron Delta. Tapi kita lihat dari seorang Faiz berjaga di jarak yang cukup jauh. Di arah belakang takutnya ada orang lagi ya. Ada juga Flash Freeze kali ini. Cukup mengganggu teman-teman daripada Bigetron Delta tapi nggak masalah. Di mana dari seorang Von kali ini coba untuk menghirupin Helen yang terlebih dahulu. Corrosion Grenade di mana-mana. Tapi dari seorang Keong pun berhasil dijatuhkan. Von coba mencari sedikit celah. Valdo nggak boleh terlalu dalam. Ternyata berhasil dijatuhkan. Randy pun menyusul. Surprise attack. Happy birthday. Ada di dalam rumah. Dua player terus daripada MBR Epsilon di mana YZ dan juga seorang Besto masih cukup survive. Tapi sendiri kondisinya menjadi 2 versus 2 di mana Keong pun berhasil terjatuh. Faiz pakai sniper dari jarak dekat. Gila. Coba untuk ditembak. Tapi ada keluar yang lagi. Besto setengah health point tersisa kali ini coba untuk keluar. Tapi dari seorang Sensei pun coba untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Menambah manpower akan menjadi bantuan untuk teman-teman daripada Bigetron Delta Armano Sleep. Betul sekali, fightnya lumayan panjang juga tapi di sini MBR Epsilon tidak akan menyerah meskipun Reddy sudah harus kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Masih bisa menggocek masuk ke dalam jantung pertahanan tapi saya Besto sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Masih ada Reddy Seven dengan kesendiriannya. MBR Epsilon ternyata harus tuntun di posisi ke-12. Aduh, jangan nabrak. Nanti jadi tusuk. Tapi good game Bigetron Delta setelah kiting gitu kan. Ini tadi decision making daripada seorang Sensei ketika walaupun lu ada di satu compound yang sama MBR. Tapi dia masih cari sedikit momen untuk nge-revive temennya. Dan itu menjadi satu nilai plus buat Bigetron Delta yang akhirnya menambah kekuatan mereka. Betul, gue setuju. Tapi kalau kita ngomongin MBR Epsilon, gue suka dengan langkah yang dilakukan oleh seorang Dynasty.
Karena Ya. YNC itu nge-backstep dari arah belakang. Tapi untungnya dari seorang Faiz itu tuh cepat sadar. Ya. Pas Faiz sadar ada YNC yang berusaha untuk nge-backstep, dia langsung masuk ke arah rumah L buat nge-delay pergerakan dari MBR Excellence sampai pada akhirnya MBR Excellence sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Itu Ya. fight-nya jujur aja bener-bener panjang Bener. banget ya. Tapi kalau kita ngomongin zona juga, pantesan di area rumah beton pada anteng-anteng baik, pada diem Iya. baik. Zonanya aja ada di situ. Jadi Iya. menurut gua udah cukup worth it ya. Karena kalau kita sadar di early tadi, PX, RRQ, kemudian ada Onyx dan juga Aura, mereka kan sempat bertemu dan pengen bertempur di arah rumah beton. Tapi saat ini mereka sudah mendapatkan komponnya masing-masing. Tinggal nunggu aja zona berikutnya bakal ke arah mana dan kita bakal lihat siapa nanti yang bakal di-retake komponnya. Iya. Jadi so far menurut gua mereka nggak perlu untuk keluar atau melakukan pergerakan apapun sih. Karena mereka berada di dalam circle juga. So better mereka diem sampai lihat dulu nanti kira-kira circle-nya bakal bouncing kemana. Tapi tahan dulu pembahasannya Arman Muslim. Karena kita Yes. lihat ini keong langsung jadi keong beneran kayaknya. Karena harus jatuh langsung di pick off begitu saja oleh musuhnya. Sementara kalau lu lihat dari Onyx Olympus sendiri, ini mereka benar-benar bermain sungguh sangat aman. Karena tadi udah sempat kita bahas, mereka ada di dalam circle, bahkan dari Onyx sendiri ada di central circle. Iya. Tapi ini bahaya. Betul, ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa kena sandwich. Ya. Tapi mungkin inilah cara Onyx Olympus untuk bermain objektif. Karena lu tahu juga kan, Onyx itu rajanya Buya. Dia Ya. sering dapetin Buya juga. Nah, Ya, tapi benar. kalau misalkan Buya belum diimbangi sama kill yang lumayan ya, at least 5 atau 4, menurut gue poinnya nggak akan terlalu maksimal sih. Tapi gue rasa kalau nanti zonanya memang masih ada di Onyx Olympus, masih ada di Labirin, mereka ini tinggal natakin orang-orang yang datang ke arah mereka. Entah itu arah yang datang dari rumah beton atau mungkin Aura yang datang dari arah rumah orang kaya. Tapi sekarang kita juga perlu melihat dari First Rider Storm yang akan bertemu dengan Dragon Phoenix dari seorang Scooper. Sepertinya langsung Ace. coba merevive seorang Uwai. Masih ada satu corona yang cukup bagus. Pertarungan masih sedikit agak di delay. Tapi meskipun lumayan secara juga Scooper masih berani maju ke depan. Satu inisiasi bakal coba dilakukan membuat seorang Piu yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Piu masih ada Susana juga dari belakang bakalan coba lemparkan satu jenis yang manis. Tapi enggak, karena Susana bakalan coba memilih ke arah kiri terlebih dahulu. Beberapa player sudah mulai tumbang. Ambon lumayan sekarang sudah bersiap juga dengan satu tas booster. Coba digocek dulu ke arah kiri. Untungnya masih ada satu super mat yang bisa dipulung untuk membuat HP-nya full kembali. Tapi ternyata First Rider Storm saat ini bakal lebih unggul. Ditembak. Pada akhirnya dari seorang Ambon dapetin seorang Cooper. Uwai sendirian. Uwai mau kemana? Bakalan sulit banget. Tapi ini ternyata jadi akhir untuk First Rider Storm. Yang pengen gua mention adalah nanti dulu kali ya, Nanti karena dulu. ada satu pertarungan lagi yang terjadi daripada JRC Pride dan juga Eko Esports. Terus kalau lihat dari minimap ada EVOS Divine juga udah mulai gerak arah mereka dimana dari seorang Mario coba untuk melakukan casting rotation terhadap teman daripada Eko Esports yang berada di luar zona, tapi nggak sampai di sana karena ada EVOS Divine yang bakalan menjadi orang ketiga merusak hubungan orang. Beyond pakai granatnya di sisi lain juga Beyond sang Predator dari EVOS Divine berhasil melumpuhkan lawannya. Dua player didapatkan kali ini dari Eko Esports. Coba untuk bergerak sedikit lebih maju di balik satu batu kocel. Kelihatan Kucai juga udah mulai kelihatan. Dari seorang Pion coba sedikit bersabar. Berlindung di balik batu tapi sudah mulai ke notice ternyata oleh dua player pada Eko Esports. Maju perlahan tapi pasti. Dimana dari Bion dan juga Sam 13 langsung melakukan inisiasi. Upaya racing pun sudah mulai dilakukan. Kucai mau kemana kamu sendirian? Dan Eko Esports berhasil dipulangkan di posisi ke-8. Ini gue lihat ada CLBK sih, Cinta Lama bersemi kembali karena mereka tadi ketemu di Observatory, terus sempat pisah, pada akhirnya mereka ketemu di Batan Peak lagi. Cinta lama bersemi kembali ya, balikan. Balikan lagi. Balikan. Tapi untuk saat ini fightnya memang dimenangkan oleh Xbox Divine. Tapi kalau misalkan ngomongin dari segi personil memang Eko udah kesulitan banget sih. Mereka kemakan sama zona, mereka nggak bisa gerak kemana-mana sampai pada akhirnya harus ditikung oleh dua player dari Xbox Divine. Nah, Yap. kalau kita ngomongin soal rumah beton, perseteruannya belum kelar-kelar karena kita tahu juga dari GP Cashless itu mereka tadinya ada di arah rumah L. Nah, sekarang mereka bakalan coba retake kompon yang sudah dihuni oleh RRQ. Tapi kita nggak tahu juga positioning dari zona itu akan bergeser ke arah mana. Karena kalau misalkan ini sampai nggak ada di Onyx atau di tempat yang lumayan opponent, ini akan berbahaya juga buat mereka. Tapi sekarang Aura, I've got dengan slow start dia berhasil mendapatkan seorang Onyx Tayo. Sang pangeran
pangeran headshot. Aduh. Tapi Aimgat meskipun lumayan sekarang juga dia tidak akan make it dulu. Masih coba di Wow. tapi RRQ sudah tadi di sisi lain harus pulang juga di sisi yang ke-6. Masih ada 5 tim. Aimgat sang Indadur yang cukup berbahaya, lumayan sekarat. Tapi untungnya dia masih bisa melakukan satu gocekan sehingga masih bisa terselamatkan. Aura Rosman tidak akan tinggal diam. Tayo yang ada di dalam berusaha untuk berlindung dan menutup seluruh jalur pintu masuk. Apalagi sudah dipasang satu lane main juga Julia. Yes, ini ada landmine. Ini adalah satu kontes untuk memperebutkan compound terakhir ya di dalam Yes. circle. Jadi siapapun yang dapetin compound ini, nantinya bakalan menjadi aman ketika 3 tim lainnya bakal masuk ke dalam circle. Masih berlanjut ternyata dari Aura Ignite, Aimgat ketika di luar. Evos Divine kelihatan. Ada satu pelontar yang dilemparkan tapi Sam 13 pun berhasil dijatuhkan. Belum ada upaya penyelamatan tapi dari Mr. 05 langsung maju saja ke arah depan. Coba untuk cek keadaan. Dimana di dalam rumah labirin kali ini kita masih menunggu. Ada 3 tim tapi GPX datang juga kali ini dengan seorang Justin. Membuka jalan untuk teman-temannya. Dimana dari Aura Ignite menyisakan Aimgat saja seorang diri. Coba mengurung dirinya sambil melakukan upaya medikasi. Tapi Bion tidak akan membiarkan itu di dalam Mr. 05. Coba untuk melakukan charge terhadap charge busternya. Dimana udah mulai kelihatan posisi musuhnya. Corruption kita sekarang cukup berbahaya tapi Bion dengan pelontarnya mampu menumbangkan Bion. 2 player Garuda dan juga Tayo. Quadra kill berhasil didapatkan. Namun sayang sekali Bionnya berhasil dijatuhkan. Dan sampai di sana teman-teman coba untuk melakukan backup Evos Divine. Masih 3 player tersisa. Langsung keluar. Onyx Olympus berhasil dipulangkan di posisi keempat. Begitu pula dengan Dragon Phoenix 2 tim tersisa. 12 kill. Evos Divine. Kali ini dari GPX Achilles coba untuk meruntuhkan pertahanan daripada Evos Divine. Tiba kita ada seorang Raw. Nggak punya perlindungan sama sekali. Hanya bisa berlindung dibalik Glow tapi Glow-nya udah habis. Dan dari Evos Divine. Booyah! Booyah untuk Evo.